Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan solihah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masih melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah Quran Hadis, yaitu melanjutkan materi sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah melaksanakan pembelajaran Kurdis di bab 3. Nah, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 4. Mengenal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dibuka buku Al-Quran Hadisnya di halaman 86. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja hadis yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama, larangan berandai-andai mendapat kematian. Jadi nanti kita akan membahas hadis tentang larangan berandai-andai mendapat kematian. Yang kedua, yaitu hadis tentang larangan menodongkan senjata walaupun bercanda. Nah, silakan ada semua dibuka buku Kurdisnya, diperhatikan baik-baik dan dihafalkan hadis-hadisnya nanti ya, soleh dan solehah. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menghafal hadis tentang larangan berandai-andai mendapat kematian dan larangan menodongkan senjata walaupun bercanda. Jadi, pada pembelajaran ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ananda semua diharapkan, dianjurkan untuk dapat menghafal hadis tentang dua hadis ini, yaitu larangan berandai-andai mendapat kematian dan larangan menodongkan senjata walaupun bercanda. Yang kedua, setelah Ananda semua dapat menghafal dua hadis ini, Ananda dianjurkan dapat menjelaskan isi kandungan hadis tentang larangan berandai-andai mendapat kematian dan larangan menodongkan senjata walaupun bercanda. Nah, jadi setelah selesai menghafal, Anda semua diperintahkan untuk dapat menjelaskan isi kandungan dari hadis tersebut. Yang ketiga, siswa dapat mengamalkan isi atau kandungan hadis tentang larangan berandai-andai mendapat kematian dan larangan menodongkan senjata walaupun bercanda. Jadi, setelah dapat menghafal, Anda dapat menjelaskan isi kandungan. Nah, kandungan hadisnya itu apa saja, kemudian dapat mengamalkan isi kandungan hadis. Nah, sekarang kita lanjut langsung, kita masuk ke materi intinya, yaitu tentang hadis larangan berandai-andai mendapat kematian dan larangan menodongkan senjata walaupun bercanda. Yang pertama, hadis larangan berandai-andai mendapat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yatamanna ahadukum al-mauta imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musi'an fala'allahu yasta'tibu." Kita hafalkan dulu ya anak-anak. La yatamanna ahadukum al-mauta imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musi'an fala'allahu yasta'tibu. La yatamanna ahadukum al-mauta
imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. La yatamanna ahadukum al-mauta imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Nah, Anda semua bisa dihafalkan masing-masing. Ini nanti sampai hafal ya Anda semua. Kemudian artinya, janganlah salah seorang dari kalian mengharap kematian. Jika ia orang yang baik, maka kemungkinan kebaikannya akan ditambah. Sedangkan jika ia orang yang jahat, maka kemungkinan ia bisa memohon taubat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi di sini menjelaskan tentang larangan umat Rasulullah atau hamba Allah untuk tidak berandai-andai mengharapkan kematian. Karena jika ia orang yang baik, maka kemungkinan kebaikannya akan ditambah. Sedangkan jika ia orang yang jahat, maka kemungkinan ia bisa memohon taubat. Apakah maksudnya? Kita lanjut. Nah, pelajaran hadis. Jadi, hadis ini mengandung atau berisi tentang yang pertama, adab ketika kita sedang menghadapi penderitaan atau sakit keras adalah sabar. Jadi hadis ini menjelaskan atau menggambarkan bahwa ketika kita sebagai manusia mendapat cobaan yaitu sakit, entah itu sakit keras ataupun sakit yang ringan, kita tidak boleh langsung putus asa. Adab kita ketika kita sedang sakit itu adalah sabar. Sabar menghadapi penyakit yang kita alami. Kemudian yang kedua adalah Allah yang berhak memperlakukan kita sesuai dengan keadilannya dan kasih sayangnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita sakit keras, ataupun kita sakit yang biasa saja, kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh bermohon atau berandai-andai ingin langsung mati gitu. Berandai-andai ingin mati, meminta kematian kepada Allah, tidak boleh. Karena sesungguhnya yang berhak memperlakukan kita itu adalah Allah. Allah ingin kita sakit, itu adalah kehendak Allah. Allah ingin kita langsung mati misalnya, itu adalah kehendak Allah juga. Jadi kita tidak boleh berandai-andai kita mati. Kalau kita sakit ya hanya kita harus sabar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jika kita diberikan sakit kepada Allah, bisa jadi itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Dan bisa jadi juga sakit yang kita alami itu adalah kasih sayang Allah kepada kita untuk menghapus kesalahan dan dosa kita jika kita bersabar. Yang ketiga adalah sakit adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah, sakit ini adalah bisa jadi sebagai bentuk kasih sayang kepada Allah. Kasih sayang Allah kepada kita. Karena dengan sakit, apabila kita bersabar, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, kematian tidak usah diharap-harapkan. Nah, soal kematian tidak usah diharap-harapkan, karena jika sudah waktunya tiba, maka ia akan datang kepada kita dalam keadaan apapun kita, baik itu kita sedang sakit ataupun kita sedang sehat. Maka dari itu kita tidak boleh mengharapkan kematian. Nah, ini yang kelima, kematian bisa datang ketika kita sedang sakit ataupun sehat. Jadi, kita ketika sakit misalnya, kita berputus asa dan kemudian berandai-andai, mendingan aku mati aja, seperti itu tidak boleh. Itu sangat tidak boleh. Karena kematian bisa datang kapan saja.
sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika kita sakit ataupun ketika kita sehat. Yang keenam, jika kita orang yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang baik, maka ketika kita diberi kesehatan dan umur panjang, kita akan berbuat baik yang banyak, memberikan manfaat buat sesama manusia. Nah, pada hadis tersebut dikatakan kita tidak boleh mengharapkan kematian karena jika kita seorang yang baik, kita orang yang baik, kemudian kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita menggunakan waktu tersebut, menggunakan umur kita untuk berbuat baik, untuk menebarkan manfaat, memberikan manfaat kepada sesama manusia, berbuat kebaikan, menolong sesama, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang buruk, apabila kita orang yang buruk kemudian masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup, maka mungkin itu adalah kasih sayang Allah untuk memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki sikap dan tingkah laku kita. Jadi jika misalnya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita adalah orang yang buruk, orang yang jelek sikapnya, dan tingkah laku kita adalah jelek, maka itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita agar kita dapat bertaubat. Jadi itu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bertaubat, memperbaiki sikap dan tingkah laku kita. Jadi kita tidak sepantasnya berandai-andai atau mengharapkan kematian. Karena jika memang kita orang yang baik, kemudian kita masih diberikan umur, itu adalah anugerah atau karunia Allah, kasih sayang Allah kepada kita untuk berbuat baik lagi, untuk lebih bisa menebarkan manfaat kepada sesama manusia, untuk selalu mengerjakan amal-amal baik, amal soleh. Akan tapi jika kita orang yang buruk, kita orang yang jelek perangainya, jelek adabnya, tingkah lakunya jelek, maka itu adalah kasih sayang Allah juga terhadap kita, diberi kesehatan dan umur yang panjang, yaitu untuk memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan bersikap dan bertingkah laku baik. Jadi tidak sepantasnya kita mengharapkan kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu hadis larangan menodongkan senjata walaupun bercanda. Bunyi hadisnya adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yushiru ahadukum ila akhihi bisilahi fa innahu la yadri ahadukum la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. La yushiru ahadukum ila akhihi bisilahi fa innahu la yadri ahadukum la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. La yushiru ahadukum ila akhihi bisilahi fa innahu la yadri ahadukum la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Nah, Anda semua silahkan dihafalkan hadis berikut ini. Yang sebelumnya juga jangan lupa dihafalkan ya Anda semua, hadis beserta artinya. Kita baca sekali lagi.
La yushiru ahadukum ila akhihi bisilahi fa innahu la yadri ahadukum la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fa yaqa'u fi hufratin minan nar. Artinya, janganlah kamu mengacungkan senjata kepada saudaramu karena seseorang di antara kamu tidak dapat mengetahui kemungkinan syaitan akan melemparkan apa yang ada di tangannya sehingga ia terjerumus ke dalam jurang neraka. Hadis riwayat Muslim. Janganlah kamu mengacungkan senjata kepada saudaramu karena seseorang di antara kamu tidak dapat mengetahui kemungkinan syaitan akan melemparkan apa yang ada di tangannya sehingga ia terjerumus ke dalam jurang neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini berisi tentang larangan kita bermain-main dengan senjata, menodongkan senjata walaupun hanya main-main. Jadi tidak boleh misalnya Ananda sedang bermain bersama teman, kemudian menodongkan pisau kepada temannya, walaupun itu hanya bercanda, itu tidak boleh karena itu akan membahayakan. Karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan syaitan ketika kita melakukan hal tersebut. Bisa saja syaitan tersebut melemparkan sesuatu, kemudian akhirnya senjata tersebut mengenai teman kita sehingga dapat membunuh atau mencelakakan teman kita. Jika sampai eh, kita mencelakakan teman kita atau bisa membunuh teman kita, maka itu adalah kita berdosa dan dapat terjerumus ke dalam jurang neraka. Pelajaran hadisnya adalah yang pertama, peringatan dan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana merupakan bentuk kasih sayang beliau kepada umat Islam. Nah, pada hadis ini adalah berisi tentang peringatan Rasulullah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada umatnya, sayang kepada umat Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan dan larangan kepada kita untuk tidak bermain-main dengan senjata, tidak menodongkan senjata walaupun dengan bercanda. Kemudian yang kedua, bercanda dengan cara memegang senjata dan diacung-acungkan kepada saudara atau orang lain adalah terlarang. Nah, jadi kita tidak boleh bermain atau bercanda dengan mengacungkan atau menodongkan senjata kepada teman kita, kepada orang yang kita ajak bercanda. Mengapa? Karena kita tidak mengetahui kalau saat bercanda itu setan sedang apa. Apakah sedang apa, kita kan tidak tahu. Sedangkan setan itu adalah musuh manusia. Musuh manusia dan selalu menggoda kita. Sehingga tanpa sengaja atau bisa jadi nanti ketika kita mengacungkan atau menodongkan senjata, setan itu bisa melemparkan sesuatu kepada kita sehingga bisa saja nanti senjatanya itu mengenai saudara kita, mengenai teman kita, sehingga dapat membunuh atau mencelakakan teman kita. Kemudian, poin yang ketiga, apabila ketika kita bercanda dengan senjata, kemudian saudara atau orang lain tersebut terbunuh tanpa kita sengaja, maka kita berdosa. Dan ancaman bagi kita adalah neraka. Nah, itu dia. Kita ketika bermain dengan senjata tersebut, ketika menodongkan senjata, kemudian tanpa sengaja kita membunuh orang itu, mungkin karena setan tadi musuh kita melemparkan sesuatu kepada kita, kemudian akhirnya senjata kita mengenai saudara kita atau teman kita, kemudian terbunuh, maka kita berdosa, sangat berdosa. Kemudian kita akan diancam dengan api neraka. Kita berdosa dan diancam oleh api neraka. Kita akan masuk ke neraka.
Yang keempat, setan adalah musuh kita yang senantiasa akan menghancurkan kita. Berhati-hatilah dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah, karena itu setan itu adalah musuh bebuyutan, musuh musuh kita yang akan selalu berupaya menghancurkan kita sebagai umat manusia. Nah, karena itu kita harus selalu berhati-hati, harus selalu meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah, karena setan adalah musuh kita, maka kita harus berhati-hati, harus selalu berhati-hati dalam perkataan, perbuatan, dan segala sesuatu ketika kita eh, sedang menjalankan aktivitas. Jadi kita harus meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di setiap waktu, di setiap detik setan selalu melakukan hal-hal untuk menghancurkan kita, untuk menjerumuskan kita kepada neraka mereka. Oke, itu tadi pelajaran hadisnya. Nah, sekarang ada tugas. Silahkan Anda semua menghafalkan hadis yang telah dibahas, yaitu hadis larangan berandai-andai mendapatkan kematian beserta artinya, kemudian hadis larangan menodongkan senjata walaupun bercanda beserta artinya. Jadi silahkan dua hadis tadi Anda hafalkan beserta artinya, kemudian jika sudah selesai menghafal, silahkan disetorkan kepada orang tua atau pembimbing belajar di rumah masing-masing. Pembimbing belajar di rumah masing-masing itu siapa? Yang membimbing kita ketika belajar. Ayah, ibu, umi, abi, kakak, adik, atau nenek, kakek, boleh siapa saja yang ada di rumah disetorkan hafalannya. Anda semua harus menghafal dua hadis ini karena insya Allah akan keluar di ujian sekolah. Kemudian setelah hafal, setelah disetorkan kepada Umi Abi atau kepada pembimbing belajar di rumah, Ananda semua diwajibkan untuk mencatat poin penting dari pelajaran hadis hari ini. Jadi silahkan poin-poin yang tadi yang sudah dibahas dicatat di buku tulis masing-masing, tidak perlu disetorkan kepada guru pengampu masing-masing. Hanya tidak perlu difoto, tidak perlu dikumpulkan, yaitu hanya ditunjukkan, hanya diperiksa oleh orang tua atau pembimbing belajar di rumah masing-masing. Itu tugasnya, silahkan dikerjakan. Nah, kemudian insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian kedua, yaitu UH2 Kurdis. Apakah kisi-kisinya? Kisi-kisinya adalah berikut ini. Yang pertama adalah huruf-huruf qalqalah dan gunnah. Kemarin kita sudah belajar. Hukum qalqalah, pengertian contoh dan cara bacanya. Hukum gunnah, pengertian contoh dan cara baca. Macam-macam qalqalah, macam-macam gunnah. Jadi nanti di UH2 kita akan menguji kemampuan kita, menguji pemahaman kita tentang bab 3 dan bab 4. Jadi tentang qalqalah dan gunnah, kemudian tentang dua hadis tadi yang telah Ibu sampaikan. Itu hadis tentang larangan berandai-andai mendapat kematian dan larangan menodongkan senjata walaupun bercanda. Jadi dihafalkan dan dipahami isi kandungannya. Kemudian nanti insya Allah ketika H-3 atau dekat-dekat dengan UH2, insya Allah Ibu akan share soal evaluasi di link Google Form. Nanti silakan Anda semua dikerjakan untuk latihannya. Nah, di situ berisi tentang kisi-kisi UH2 Kurdis. Nah, mungkin cukup sekian, cukup sampai sini dari Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat
atau ucapan ibu yang kurang berkenan, atau ada ucapan yang salah, atau ada penjelasan yang kurang dalam menyampaikan materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran lakum wa husni ihtimamikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.